Oke, jadi malam ini gue akan membahas debut para transfer termahal di Liga Inggris musim ini. Oke, seperti kita ketahui Liga Inggris sudah selesai, game week pertama diawali dengan Brentford versus Arsenal, lalu diakhiri pertandingan kemarin ya, semalam, Super Sunday antara Spurs lawan City. Spurs menang 1-0, Heung-min Son luar biasa. Oke, jadi malam ini gue akan mulai dengan mereka pulang. Siapa sih pemain-pemain yang masuk ke daftar transfer termahal di Liga Inggris so far ya sejauh ini? Karena bursa transfer kan belum ditutup, nanti 31 Agustus baru selesai. Jadi di posisi gue ambil 5 besar aja nih ya, jangan 20 besar, 10 besar, kepanjangan men. Jadi 5 besar di posisi kelima itu ada Harry Maguire, back tangguh yang mainnya sangat tenang sekali, back paling tenang di dunia. Waktu itu ditransfer dari Leicester ke MU dengan harga 80 juta pound di posisi kelima. Lalu di posisi keempat ada Romelu Lukaku. Waktu itu ditransfer dari Everton kemana? MU lagi. Seharga 90 juta pound. Lalu nextnya di posisi ketiga ada Paul Pogba. Waktu itu ditransfer dari Juve seharga 93 juta pound. Jadi waktu itu Juve ngambil Pogba dari MU gratis. Mainnya bagus banget di Liga Italia, jadi superstar. Dibeli balik oleh MU dengan harga 93 juta pound. Sebelum musim ini mulai, Pogba adalah pemain termahal di Liga Inggris. Tapi musim ini dipatahkan. Nomor 2 itu ada Romelu Lukaku lagi dari Inter Milan ke Chelsea dengan harga 97 juta pound. Jadi itu dia di nomor 2 menggeser Paul Pogba sebagai pemain termahal. Nomor 1 sekarang didudukin oleh Jack Grealish. Oke, Jack Grealish ditransfer dari Aston Villa ke City 100 juta pound sterling. Jadi saat ini sementara Jack Grealish masih menduduki posisi pertama sebagai pemain termahal di Liga Inggris. Cuman mungkin ini akan berubah kalau nanti misalnya Harry Kane jadi pindah dari Spurs ke City. Dengar-dengar sih harganya kisaran ya mungkin 150 juta euro, mungkin itu 115 juta poundan atau segituan deh. Jadi pasti akan memecahkan rekor sebagai pemain termahal di Liga Inggris. Oke, nomor 6 kalau mau diurut lagi, ada Jadon Sancho dari Dortmund ke mana? MU lagi, 78 juta pound. Jadi dari 6 besar itu dilihat ada banyak banget ya pemain MU yang memecahkan rekor transfer termahal di Liga Inggris. Jadi gue juga agak heran kalau banyak fans MU yang kayak sinis sama tetangga mereka. City belanjanya gila ya, mahal-mahal semua pemainnya. Lihat dulu harga pemain kalian juga guys. Oke, itu adalah pandangan subjektif gue ya. Sekarang kita masuk ke objektif. Ke objektif, seperti kita ketahui, kemarin itu sudah ada beberapa pemain yang melakukan debut di Liga Inggris, pemain termahal ya. Pemain termahal di sini yang udah melakukan debut, kita ambil 3 besarnya, berarti itu yang ditransfer musim ini ya, berarti yang musim-musim kemarin nggak gue hitung. Jadi musim ini itu ada, di posisi ketiga ada Ben White, seharga 50 juta pound dari Brighton ke Arsenal. Lalu berikutnya ada si Jadon Sancho dari Dortmund ke MU 78 juta pound. Lalu nextnya ada Grealish dari Aston Villa ke City 100 juta pound. Kenapa Lukaku nggak gue sebut di sini? Karena Lukaku ya belum main, jadi nggak perlu gue bahas di sini dulu karena dia belum bermain kemarin untuk Chelsea. Jadi ini pas kebetulan 3 pemain termahal ini, transfer 3 pemain termahal musim ini adalah orang Inggris semua di luar Romelu Lukaku. Nanti kalau Harry Kane jadi pindah ya, tetap pemain Inggris yang paling mahal. Ya namanya Liga Inggris, ya harus pemain Inggris dong yang paling mahal. Oke, kita bahas dulu dari yang peringkat pemain paling murah ya. Jadi Ben White. Ben White ditransfer 50 juta pound. Kemarin Arsenal bertandang ke Brentford. Seperti kita ketahui hasilnya memalukan ya. Arsenal dibantai Brentford 2-0. Gimana permainan Ben White? Apa emang dia perlu dibeli oleh Arsenal? Jadi Ben White kemarin mainnya memang nggak terlalu bagus. Kayak masih grogi, belum menyatu dengan permainan Arsenal, belum kompak sama bek kanan si Chambers itu. Dengan Pablo Mari juga belum kompak. Positioningnya juga kurang oke. Kemarin gol pertama dari Brentford juga berawal ada sumbangsi dari Ben White ya. Waktu dia dengan Chambers mencoba menghalau bola, akhirnya Chambers buang, harusnya mungkin dibiarin corner aja, nggak akan terjadi gol mungkin, tapi ada miskom di situ, akhirnya Brentford bisa mencuri gol pertama. Jadi Ben White bermain kurang baik.
Tapi seperti kita ketahui bersama, Arsenal memang butuh banget back yang bagus, dan Arteta itu sukanya back yang bisa membangun serangan dari belakang. Nah, passingnya bagus, kontrol bolanya bagus, ya mirip-mirip strateginya City lah. Lu tahu Guardiola itu suka banget back-back yang jago passing. Dari zaman dulu di Barcelona dia punya Pique andalannya, di Munchen dia punya Alaba yang jago-jago passing. Sampai di City semua backnya jago passing. John Stone dibeli karena punya kontrol bola yang bagus, passingnya keren. Ruben Dias begitu juga ya, kemarin kita lihat dia juga banyak melakukan passing-passing pendek dan passing jauh. Sorry. Lalu Nathan Ake juga itu passingnya bagus banget, kontrol bolanya bagus. Begitu juga Aymeric Laporte. Jadi memang Arteta tumpuannya adalah ajaran Guardiola gue rasa. Jadi dia suka back-back yang passing-passingnya bagus. Makanya dia beli Ben White. Nah, Ben White dulu dia demen nama David Luiz ya. Rob Holding juga bertahannya nggak bagus, cuman kontrol bola dan passingnya itu bagus, bisa membangun serangan. Tapi di game week pertama kemarin, Ben White sih menurut gue gagal. Mainnya nggak bagus, nggak ada kontribusi sama sekali. Mungkin ada 1-2 kali passing yang lumayan bermanfaat lah di babak pertama. Setelah itu mainnya biasa-biasa aja. Kurang menunjukkan kalau dia patut dihargai sebesar 50 juta pound. Cuman ya udah baru game week pertama, kita juga nggak bisa ngejudge ya dia apakah bakal sukses atau enggak musim ini di Arsenal. Cuman kemarin sih dengan harga 50 juta pound penampilannya sih jauh dari kata bagus ya. Oke. Lalu makanya Arsenal dikalahkan oleh Brentford 2-0, yaitu apes sudah memalukan. Oke, nextnya kita bahas pemain termahal kedua. Karena Lukaku nggak gue hitung di sini ya. Kedua adalah Jadon Sancho. Jadon Sancho ditransfer dari Dortmund ke Manchester United dengan harga 78 juta pound. Oke, apakah ini transfer yang bijaksana? Mungkin sebelum ini transfer ini terjadi, gue banyak ngobrol-ngobrol juga sih sama fans MU, supporter MU. Gue nanya, gimana pendapat lu nih, MU ngincer Sancho nih? Sebenarnya kebanyakan dari mereka pada nggak setuju sih. Kenapa? Karena mereka bilang MU nggak butuh pemain sayap, man. Di sayap kanan, Sancho kan posisinya sayap kanan ya. Di sayap kanan itu mereka sudah punya Greenwood, sudah ada Daniel James. Oke, mau taruh kiri ada Rashford, bahkan kemarin Pogba juga main di kiri. Akhirnya mereka bertanya, ngapain ngeluarin uang segede itu untuk beli Jadon Sancho, mending beli back. Tapi untungnya MU akhirnya beli Rafael Varane ya, jadi ya itu menjawab pertanyaan lah. Untung MU beli back, kalau nggak sih, wah, parah. Jadi Sancho kemarin bermain masuk di menit 75 ya, jadi nggak jadi starter. Ya mungkin karena belum nyatu dengan tim, kalau masalah kebugaran gue rasa nggak ya. Karena Sancho di Euro juga jarang dimainkan, gue rasa bugar sih, dia cukup bugar, cuman mungkin belum masuk ke skema permainannya si Ole. Jadi menit 75 dia baru masuk. Setelah Sancho masuk, memang permainan MU nggak menjadi lebih baik sih. Ya mungkin salah satu faktornya mereka sudah unggul 5-1, jadi kayak udah nggak ngoyo lagi, dan juga Paul Pogba udah ditarik keluar pada waktu itu. Jadi udah nggak ada kontrol permainan dan segala macamnya. Ya, Sancho jadi kurang terlihat karena nggak ada yang mengontrol permainan, men. Nah, ini jadi pertanyaan juga, apakah MU butuh Sancho? Tanpa Sancho mereka bisa menang 5-1 melawan Leeds. Oke. Ya memang musim masih panjang, MU juga bertanding Liga Champions, Piala FA, dan juga Piala Liga, jadi memang kompetisinya banyak. Cuman apa ya, pemain seharga segitu cuman lu cadangin aja. Kayak Donny van de Beek musim lalu gak kepake sama sekali, lu beli 40 juta pound, itu sayang banget. Sampai musim ini pun kayaknya masih gak kepake tuh Donny van de Beek. Jadi apakah strategi transfer ini bijaksana buat MU? Mereka membeli pemain untuk posisi yang dirasa harusnya kurang urgensinya tuh kurang gitu. Karena kita ketahui kemarin Greenwood dijadikan striker ya, karena Cavani masih cedera, lalu Rashford mungkin belum fit juga. Jadi kalau mungkin Cavani, Rashford fit, atau Martial fit, mungkin Greenwood bagus ditaruh di kanan loh. Itu adalah wonderkid, calon bintang dari MU. Kemarin juga Graham Souness bilang bintang permainan MU lawan Leeds adalah Mason Greenwood, bukan Pogba atau Bruno Fernandes. Padahal Pogba mainnya keren banget kemarin ya, 4 assist, asisnya gila-gila. Bruno hat-trick, cuman dia seperti out of the box bilangnya, Mason Greenwood itu man of the match-nya kemarin itu. Kenapa sih? Ya udah, satu pertama,
Ya, lu tau Pogba adalah pemain termahal Liga Inggris, men. Di luar sebelum musim ini ya, Lukaku sama Grealish pindah, dia adalah pemain termahal ya. Mungkin udah sewajarnya sih dia menunjukkan kualitas seperti itu. Gue dan juga kenapa fans MU kayak kaget, wih Pogba keren banget. Ya, emang musim kemarin kemana aja gitu. Pogba emang seharusnya bagus lah. Dengan harga segitu harus menunjukkan kualitas seperti itu. Kedua, ya mungkin lawan Leeds. Leeds itu mainnya terbuka banget. Gue hari Jumat lah. Gue udah ngobrol sama temen gue, ngobrol-ngobrol bola ya. Gue kan main FPL ya, Fantasy Premier League, milih-milih pemain siapa nih yang harus dibeli. Gue udah bilang ke temen gue, lu pilih pemain MU, man. Ini Leeds pasti dibantai. Asli dibantai. Ternyata bener kan. Bruno Fernandes, hat-trick, Pogba 4 assist dan lain-lain. Cuman memang gue kemarin sempat mau beli Martial, untung nggak gue beli. Ternyata nggak dipasang Martial. Kenapa sih? Ya kita tahu bersama Leeds itu mainnya terbuka banget, super menyerang. Bielsa tuh pernah ngomong, gue nggak peduli lawan siapa, gue akan tetap menyerang. Ini adalah standar permainan dari Leeds United. Jadi ya lu tau lah, ya kayak bunuh diri sih sebenarnya. Mau lawan tim gede, lu tetap menyerang terbuka dengan kualitas pemain yang dimiliki Leeds United. Musim lalu pun MU bisa ngebantai Leeds dengan skor 6-2 waktu itu di Old Trafford. Ya jadi selisih 4 gol juga gitu. Jadi emang Leeds sih bagian dibantai-bantai sama tim gede sih. Musim lalu aja Arsenal bisa menang 3-0, Aubameyang hat-trick, ya padahal Arsenal. Jadi ya gitu, ya mudah-mudahan MU tetap konsisten bisa bermain stabil ya. Oleh tetap bisa meracik squad terbaiknya, apalagi mungkin Rafael Varane minggu depan udah mulai main, pasti lebih jos lagi Manchester United. Oke, sekali lagi apakah Sancho bijaksana dibeli, itu kita nggak tahu, we'll see. Sancho adalah pemain bagus, ya, speednya kenceng, skillnya bagus, crossing oke, finishingnya juga menjanjikan. Dan dia orang Inggris, man, orang lokal. Mudah-mudahan bisa sukses dan MU bisa bersaing dalam mengejar gelar Liga Inggris bareng City, Liverpool, dan Chelsea di sini. Oke, nextnya kita masuk ke pemain termahal Liga Inggris sementara musim ini. Itu Jack Grealish. Jack Grealish ditransfer 100 juta pound dari Aston Villa ke City. Harga yang fantastis ya untuk seorang Jack Grealish. Jack Grealish memang musim lalu jago banget di Aston Villa. Dia itu tumpuan banget lah. Semuanya dikasih ke Grealish, cuman Oli Watkins saja yang kurang jago. Jadi nggak bisa ngegolin segala macam. Oh ya, Oli Watkins itu dari Brentford ya. Waktu itu ditransfer dari Brentford ke Aston Villa. Gue kalau nonton Aston Villa sering banget ngelihat si Watkins ini buang-buang peluang, padahal Grealish sudah menciptakan peluang banyak banget buat si Watkins. Grealish keren, begitu Grealish cedera musim lalu, Aston Villa langsung jeblok, langsung turun peringkatnya. Mungkin Guardiola suka dengan tipe permainannya, dia dribbling dan segala macam, akhirnya dibeli seharga 100 juta pound sterling dari Aston Villa ke klubnya itu, City, Manchester City. Oke, di Community Shield, Grealish cuma bermain sebentar di babak kedua, itu pun tidak menghasilkan efek yang cukup besar, sehingga City kalah juga ya. Walaupun City mainnya memang pemain muda semua kemarin. Lalu kemarin waktu melawan Spurs, bertandang ke Spurs, si City pasang Grealish sebagai starting lineup. Jadi di tengah dia main bareng Fernandinho dan Gundogan. Oke, biasa di Aston Villa dia di penyerang kiri, sayap kiri. Tapi di sini ada Sterling di situ. Ferran Torres jadi striker, lalu sayap kanannya ada Riyad Mahrez. Grealish kemarin gimana sih permainannya? Lumayan oke sih, ada beberapa dribbling yang lewat, cuman kemarin Japet Tanganga mainnya keren banget, semangat banget, Grealish banyak nggak lewat sama dia. Di tackle sana sini, kena Davinson Sanchez juga mentok. Jadi Grealish kemarin kayaknya kurang memberikan efek yang signifikan buat Manchester City. Dengan harganya 100 juta pound, sepertinya kualitasnya belum kelihatan sih kemarin. Oke, justru setelah di menit-menit 80 De Bruyne masuk, itu City malah permainannya jadi bagus, kelihatan banget. De Bruyne tuh bawa efek gede banget buat si City. Jadi dia bisa ngatur permainan, passing sana di sini, bahkan ada shoot on goal di mana Grealish dari babak pertama nendang mentok sana, mentok sini. Entahlah, ataukah dia masih terbebani dengan harga yang semahal itu, atau memang ya mungkin baru game week pertama ya, kita nggak bisa ngejudge pemain hanya dari satu game week saja. Jadi Grealish sih kemarin kurang berhasil mengangkat permainan Manchester City. Oke, yang bagus malah kemarin De Bruyne ya. Mahrez pun biasa-biasa saja mainnya. Tapi Spurs memang patut diacungi jempol. Nuno Espirito Santo, gue kira Spurs bakal hancur di bagian dia, karena kita tahu Wolves itu mainnya nggak bagus-bagus sama di bagian si Nuno ini.
nggak produktif. Ya memang Raul Jimenez musim lalu cedera, cuman memang permainan Wolves tuh musim lalu nggak enak dilihat gitu ya, membosankan. Tapi kemarin kita lihat dia ngandelin Heung-min Son di depan, Lucas Moura, gila kenceng-kenceng banget men. Itu kayak counter attack sih parah, mereka peluangnya banyak banget sebenarnya, harusnya bisa menang lebih dari 1-0. Si Stephen Bergwijn juga mainnya keren banget, kayak pengen nunjukin nih gue ini jago even without Harry Kane. Harry Kane nggak dipasang ya, even nggak dibawa di bench. Jadi nggak tahu apakah dia jadi pindah ke Spurs, jadi pindah ke City atau enggak, we'll see. Jadi kesimpulannya, apakah ketiga pemain itu debutnya bagus di game week pertama ini? Ya bisa dibilang debutnya nggak ada yang bagus ya dari tiga pemain termahal itu. Karena Sancho nggak ada efeknya, 15 menit bermain, Ben White malah hancur-hancuran lawan Brentford. Grealish juga kurang kelihatan kemarin, kayak tenggelam aja kemarin mainnya, kurang oke. Pas lawan Spurs. Jadi dengan harga segitu, apakah mereka pantas mendapat tag harga segitu? Sekali lagi, salah satu faktornya adalah mereka orang Inggris. Kita tahu orang Inggris nggak ada yang murah. Dulu aja Arsenal beli Francis Jeffers, lu tahu Francis Jeffers dari Everton, pemain yang nggak bisa apa-apa. Mentok itu harganya mahal banget dulu, gue inget pakai nomor 9 lagi di Arsenal. Jadi ya we'll see lah apakah memang pemain Inggris ini overpriced semua. Ya kita ketahui fans bola banyak yang bilang memang pemain Inggris overpriced semua. Cuman ya mereka nenek moyangnya bola, ya lu harus terima lah. Sepak bola berasal dari mereka berhak menghargai pemainnya dengan harga yang mahal-mahal seperti itu. Oke. Kedepannya gimana? Mungkin persaingan ini cukup ketat. Sekarang peringkat pertama Manchester United di atas, bertengger dengan kokohnya di puncak. Tapi persaingan masih panjang, mungkin kejar-kejaran nanti akan ada antara Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Chelsea. Oke, jadi begitu menurut pendapat gue. Kalau kalian ada pendapat lain, boleh komen di bawah. Sekali lagi ini hanya pendapat dari gue aja, seorang pengamat bola independen dari tahun 98 sampai sekarang. Oke, segitu aja video gue. Thank you sudah nonton. Bye.